Halo semuanya para sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Febrianto dari SMP Negeri 3 Tobadak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode belajar dari rumah dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ini adalah aktivitas keseharian saya pada hari sekolah, yaitu bersiap-siap dan berangkat dari rumah menuju ke sekolah untuk bertemu dengan peserta didik dan melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Tapi kini, aktivitas dan rutinitas saya tersebut berganti menjadi rutinitas yang lain, yaitu proses belajar mengajar dari rumah. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sejak adanya COVID-19, kondisi sekolah yang dulunya ramai dengan aktivitas belajar siswa kini menjadi sunyi. Ruang kelas hanya diisi dengan bangku dan meja, karena proses pembelajaran yang dulunya terjadi di kelas kini berpindah menjadi belajar dari rumah. Akan tetapi, meskipun belajar dari rumah, sebagai guru kita tetap harus menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta proses pembelajaran yang tetap terpusat kepada peserta didik. Pada video ini, saya akan berbagi pengalaman mengajar dan belajar dari rumah dengan pemanfaatan salah satu produk Pusdatin, yaitu portal rumah belajar. Sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, tentu hal pertama yang saya lakukan adalah menyusun RPP yang sesuai dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang akan kita inginkan tercapai dengan baik. Pada rencana pembelajaran yang saya susun kali ini, saya menggunakan model pembelajaran SOLE, yaitu pembelajaran yang menitik beratkan pada kemandirian siswa. Model SOLE yang saya gunakan kali ini sudah saya lakukan beberapa perubahan sederhana dan mengintegrasikannya dengan beberapa model pembelajaran yang relevan, sehingga tujuan dan aktivitas belajar yang diinginkan tercapai. Pada proses pembelajaran ini, saya mengkolaborasikan portal rumah belajar dengan blog pribadi saya dan aplikasi Messenger. Messenger dipilih karena memiliki moda gratis. Pertama, pertanyaan atau question. Jika biasanya guru memberikan pertanyaan pada siswa untuk dijawab, lain halnya pada proses kali ini. Saya sedari awal melibatkan siswa semaksimal mungkin dalam proses belajar. Pada tahap ini, terlebih dahulu saya menyampaikan di grup Messenger kelas untuk membuka dan membaca materi sederhana yang sudah saya siapkan di blog pribadi saya. Selanjutnya, saya meminta siswa untuk membuat masing-masing satu pertanyaan per siswa dan dituliskan di grup kelas. Setelah semua anggota kelas menuliskan pertanyaannya, maka saya selaku guru membagikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada siswa secara acak untuk dijawab. Masing-masing satu pertanyaan satu siswa atau saling bertukar pertanyaan. Tahap yang kedua, mengorganisasi siswa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengarahkan siswa untuk memanfaatkan portal rumah belajar, yaitu sumber belajar dan buku sekolah elektronik. Eksplorasi dan investigasi siswa. Siswa memanfaatkan sumber belajar dan buku sekolah elektronik untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diperolehnya masing-masing. Tahapan yang keempat,
Presentase hasil eksplorasi dan investigasi siswa. Bagi siswa yang telah selesai menjawab pertanyaan, dapat mengirimkan hasil jawabannya di grup kelas dan menyertakan sumber jawaban tersebut diperoleh dari mana. Selanjutnya, tahapan yang kelima, evaluasi hasil presentasi. Pada tahapan ini, setelah semua siswa menyampaikan hasil jawabannya, saya kemudian memberikan apresiasi terhadap jawaban-jawaban siswa dan melakukan evaluasi terhadap jawaban-jawaban siswa dan memberikan materi pendalaman sehingga proses belajar mengajar kita menjadi terarah dan tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Dengan pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar, maka belajar dari rumah menjadi lebih mudah tanpa mengurangi efektivitas dan hasil belajar siswa, serta dapat membantu guru, orang tua, dan utamanya siswa dalam kondisi seperti saat sekarang ini, yaitu proses belajar mengajar dari rumah. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo, nama saya Ruslinawati, kelas 8, siswa SMP Negeri 3 Tobada. Kami melaksanakan proses belajar di rumah, tapi itu menjadi lebih mudah karena ada aplikasi rumah belajar yang di dalamnya banyak sumber atau buku belajar yang bisa kami gunakan. Terima kasih.